Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam itu mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Namun sebelum kita mulai, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, persiapkan buku paket, buku latihan, dan juga buku catatan. Karena nanti ada beberapa hal yang harus kalian catat. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Di slide ini sama seperti yang ada di buku paket kalian. Mungkin anak-anak tadi sudah membacanya ya, tentang kandungan arti surat Al-Falaq. Apa arti surat Al-Falaq itu? Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya, ini bisa kita lihat waktu subuh. Ya, Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari segala kejahatan yang ada. Nah, dan surat Al-Falaq ini anak-anak merupakan surat yang terdapat dalam Al-Quran urutan ke-113. Silakan anak-anak catat. Al-Quran itu jumlah suratnya yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah 114. Namun Al-Falaq adalah urutan yang ke-113. Yang 114 ini adalah surat An-Nas. Ya, jadi setelah Al-Falaq baru surat An-Nas. Baik. Dan Al-Falaq ini ya, Al-Falaq turun, silakan dicatat, di kota Mekah. Nah, surat Al-Falaq turun di kota Mekah. Ya, maka tergolong surah Makkiyah. Silakan anak-anak catat. Makkiyah. Karena surat Al-Falaq ini turun di kota Mekah. Jadi namanya surat Makkiyah. Nah, dalam surat Al-Falaq ini anak-anak, kita lihat ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang-orang yang dengki. Dengki itu seperti iri ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita bahas, kita pelajari sebab-sebab Allah menurunkan surat Al-Falaq ini. Ya, ini. Jadi ada cerita, ada peristiwanya, sebab-sebab Allah menurunkan surat Al-Falaq ini. Sebelum turunnya surat Al-Falaq, ada sebuah kejadian. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah dicelakai dengan cara disihir. Apa sih sihir itu? Sihir adalah perbuatan jahat untuk mencelakai seseorang dengan cara gaib atau goib. Goib itu adalah tidak terlihat dengan bantuan jin atau setan. Ya. Manusia yang ingin menyelakai seseorang tetapi dia meminta pertolongan, meminta bantuan dengan bantuan jin atau setan. Ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkanlah surat Al-Falaq
melalui perantara malaikat Jibril ya, untuk Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dari Allah. Turunlah Al-Falaq, kata Jibril, wahai Muhammad, bacalah surat Al-Falaq ini. Ayat yang pertama bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Kejahatan-kejahatan yang ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq. Nah, tukang sihir ini menjalankan aksinya pada waktu gelap malam hari hingga subuh atau fajar. Maka kita sangat dianjurkan sebelum tidur itu agar membaca doa dan ditambahkan membaca surat Al-Falaq agar kita mendapatkan perlindungan Allah dari kejahatan-kejahatan. Karena kenapa? Ya karena ini pada malam hari ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada. Kejahatan sihir, kejahatan manusia yang jahat dan lain-lain. Kenapa? Karena pada malam hari manusia sedang tertidur, sedang istirahat, seperti itu. Baik, selanjutnya ini Allah menurunkan surat Al-Falaq. Kita bisa lihat, mungkin anak sudah hafal semuanya, artinya juga sudah hafal ya. Kita bahas lagi pada hari ini. Ayat yang pertama, Allah menurunkan surat Al-Falaq melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, siapa yang diperintahkan untuk berkata? Yaitu Nabi Muhammad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza, dan dari kejahatan malam apabila telah gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu artinya adalah tali atau ikatan ya, nanti akan ada keterangan setelah ini. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad perintahkan untuk berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi inilah manfaat kita membaca surat Al-Falaq agar kita terhindar, agar terpelihara, agar dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada ini. Ya, kita lanjut. Silakan anak catat terlebih dahulu. Sebelum dicatat, silakan di stop video ini agar tidak ketinggalan. Kandungan atau isi pokok surat Al-Falaq. Yang pertama, adanya kejahatan makhluk. Ini isi dan surat Al-Falaq. Nah, makhluk ini Allah menciptakan ada dua jenis anak-anak. Yang pertama, ada makhluk yang dapat terlihat mata manusia atau zohir namanya, seperti manusia, tumbuhan, itu kita dapat melihatnya. Yang kedua, Allah menciptakan jenis makhluk yang namanya makhluk gaib. Gaib itu adalah makhluk yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia, seperti jin, setan, dan lain-lain. Kita tidak dapat melihatnya. Kecuali nanti di akhirat setelah meninggal dunia kita dapat melihat hal-hal yang gaib itu. Yang kedua, dalam surat Al-Falaq adanya kejahatan malam. Yang ketiga, adanya tukang sihir. Yang keempat, adanya kejahatan orang-orang dengki atau iri. Ini isi dari surat Al-Falaq. Ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan, maka dari itulah kita ada hikmah dalam mempelajari Al-Falaq ini. Apa saja ini manfaat kita mempelajari Al-Falaq? Apa? 1. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dapat mengabulkan doa manusia itu hanya Allah. Karena Allah yang mentakdirkan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia.
Allah yang mengabulkan segala keinginan dan doa-doa manusia, bukan siapa-siapa. Jika kita berdoanya selain kepada Allah, kepada jin, kepada setan, itu sangat dilarang, ya. Kalau kita berdoa selain pada Allah, selain pada Allah, ya, itu tidak boleh. Itu namanya syirik. Apa syirik? Syirik itu samanya kita tidak mempercayai Allah, menyekutukan Allah. Tidak boleh. Dosa besar. Dan yang kedua adalah manfaat kita mempelajari surat Al-Falaq agar terpelihara atau dilindungi Allah dari kejahatan. Biasanya Rasulullah membaca surat Al-Falaq ini sebelum tidur. Jadi anak-anak bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan mulai hari ini nanti malam. Sebelum tidur, kalau bisa wudhu terlebih dahulu. Setelah itu baca doa Bismika Allahumma ahya dan sampai akhir. Setelah itu bacalah surat Al-Falaq. Dan lebih lengkap lagi tambahkan surat An-Nas, Ikhlas, dan terakhir ditutup dengan ayat kursi. Dengan harapan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Karena pada malam hari, seperti yang tadi kita bahas, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada. Baik kejahatan dari manusia yang bisa kita lihat, ataupun kejahatan dari makhluk-makhluk gaib. Kita berdoa, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal kejahatan tersebut. Nah, sebelum perjalanan pergi kemanapun juga kita bisa berdoa dan dibaca surat Al-Falaqnya. Bisa. Jadi, segala aktivitas yang akan kita lakukan bisa kita baca Al-Falaq. Agar apa? Agar Allah melindungi kita. Maka dari itu, anak semuanya jangan lepas dari doa. Mau makan, mau belajar, mau tidur, masuk toilet, masuk rumah, berpergian dan lain-lain, semua ada doanya. Karena setan telah berjanji di hadapan Allah dan Nabi Adam pada waktu itu, setan akan selalu mengganggu keturunan anak Adam, yaitu manusia, khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita dalam pembahasan surah Al-Falaq. Silakan dicatat yang ini dan yang sebelumnya. Slide ini akan ada soal latihan dari Pak Ilham. Terima kasih, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.